sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila, dasar negara Indonesia yang telah menjadi pedoman bangsa sejak 18 Agustus 1945. Namun, di era globalisasi ini, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya berbagai pengaruh budaya asing, apakah nilai-nilai luhur Pancasila masih dapat dipertahankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fuji Siti Hajar dari kelompok 5. Bersama saya ada. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novika Rahmah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zatul Ikhlas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa sekarang, yaitu implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Implementasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di era globalisasi dapat dilakukan dengan mengutamakan sikap yang menghargai antar umat beragama. Kita harus menjaga toleransi tidak hanya di kehidupan nyata, tetapi juga di media sosial. Selain itu, kita juga perlu menghargai makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Namun, di samping itu ada juga beberapa tantangannya, yaitu di media sosial sering terjadi tempat penyebaran ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Kondisi kos kamu gimana kemarin waktu lagi hujan? Aman sih, cuman aku lanjut ke tempat kakak. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga aman sih. Kalian tahu nggak guys, ini berita update bencananya? Iya. Korban meninggalnya banyak juga ya? Iya. Iya ya. Kasihan mereka sampai kehilangan tempat tinggal. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh interaksi antara mahasiswa yang berempati terhadap bencana. Bagaimana sih cara menerapkannya? Yaitu dengan menerapkan sikap sopan santun, empati, serta menjaga etika ketika berkomunikasi baik secara langsung maupun media digital. Sayangnya, di era globalisasi saat ini, perkembangan digital justru sering memperlihatkan kejadian perundungan ataupun bullying. Dari cara berpakaian seseorang, cara berpenampilan, fisik seseorang, dan masih banyak lainnya. Itu marak terjadi di media sosial. Nah, ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Implementasinya adalah dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan, menghargai perbedaan suku dan budaya dan bahasa, serta tetap melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Tantangan yang kita hadapi, banyak budaya asing yang masuk tanpa penyaringan. Hal ini bisa mempengaruhi identitas bangsa kita sendiri, terutama generasi muda. Kita harus bijak dalam menyaring budaya yang masuk dan menyaring tontonan yang kita akan tonton. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan mencontohkan salah satu penerapan persatuan Indonesia, yaitu dengan melestarikan budaya Indonesia dalam segi fashion. Di tengah banyaknya mahasiswa masa kini yang memilih untuk berpakaian dengan pakaian terkini, masih ada mahasiswa di lingkungan universitas memilih untuk memakai baju kebudayaan Indonesia, yaitu baju batik. Implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita bisa menyalurkan nilai ini dengan membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah baik di kampus, organisasi maupun masyarakat, juga berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagai bentuk demokrasi. Tapi tantangannya, media sosial sering menjadi ruang debat yang tidak produktif dan penuh emosi. Ini bertentangan dengan prinsip musyawarah, ditambah lagi dengan pemilu yang masih banyak kecurangan seperti money politics yang mencederai demokrasi. Keadilan bagi seluruh Indonesia. Implementasinya adalah dengan menghargai hak-hak orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan berpartisipasi aktif kegiatan sosial masyarakat. Namun tantangannya masih kita hadapi sangat nyata, yaitu kesenjangan sosial
dan ekonomi yang masih tinggi dengan akses tinggi dan juga rata serta peluang kerja yang seimbang, dan semua ini membuat keadilan sosial sulit tercapai. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan dan penting sebagai pedoman hidup kita di era globalisasi saat ini. Tantangan terbesar memang berasal dari pengaruh media sosial, budaya asing, dan masih rendahnya kesadaran akan etika digital. Tapi kabar baiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana seperti toleransi, menghargai pendapat orang lain, serta menjaga persatuan dan peduli pada sesama. Mari kita jaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.